Oke, jadi ceritanya hari ini gue mau membuka konten atau seksi, hampir gue ngomong section baru. Dan konten ini bernama buka-bukaan. Anjing. Apa ini masuk aja semua jadi kalau. Oke, sebelum mulai videonya, gue mau mengingatkan kalau video ini ya harus dibilang 18 plus. Walaupun dia masih 16. Iya, 18 plus. Emang karena 18? Udah. Gua takutnya ada kata-kata yang kasar terus masuk ke dalam video. Gua nggak mau cut karena gua mau jujur-jujuran aja. Ya, ini kan ibaratkan podcast, cuma gua berdua sama dia. Ya. Jangan bengong gitu dong. Kita minum dulu. Minuman apa itu? Presti. Gua nggak berani minum bir, tenang aja. Teh doang, nggak kuat bos. Minum soda mabok gua. Yoman. Widih. Cheers dulu biar keren. Iya. Gokil. Rasanya kayak apel. Emang versi apel? Iya. Nggak bisa bacanya apel. Iya lupa. Oke, sebenarnya yang mau gue bahas di sini tuh pertama keluh kesah tentang hubungan gua. Ya, hubungan gue tentang seseorang. Sebenarnya gini, kita mulai dari mana nih? Ya lebih enak sih, ya mendingan lu kasih tau dulu. Keluh kesah selama lu menjalani hubungan itu sama si seseorang ini tuh apa gitu? Keluh kesah gue itu, ya ini sebenarnya salah gue juga. Kenapa tuh? Gua salah memilih tipe cewek. Kenapa lu bisa bilang gitu? Gua nggak tahu, kan kayak gimana ya? Gua namanya cinta atau sayang itu kan datang tiba-tiba kan. Dan gue jatuh cinta ke seseorang ini, tapi orang ini cuek, kejutek. Nah, jadi gue belum terbiasa sama kejutekan dia dan ya itu keluh kesah gue. Misalkan gue lebih demen kalau pacaran tuh diperhatiin gitu. Cuman ya mau gimana, semua udah lewat gitu kan. Nah, lu sendiri keluh kesah lu apa gitu kalau selama gak usah ngomong pacaran dulu deh. Itu aja dulu. Iya. Sabar, ini gue belum minta izin orangnya. Anjing banget. Gue masukin. Anjing banget. Udah gak apa-apa. Anjing banget. Gak apa-apa. Ya intinya gimana keluh kesah lu semenjak lu PDKT sama seseorang gitu. Ya orang itu cuek atau enggak ya itu belakang. Ya itu ya, ya. Yang pasti lu udah tahu jawabannya karena lu saudara gue sendiri dan lu udah pasti tahu jawabannya. Iya, biar mereka tahu juga. Yang kalau gue udah bilang itu harusnya lu pada connect juga. Apa ya seperti yang ngomongin tadi, intinya cuek. Udah. Nah, terus ini pertanyaan gue nih. Yang bikin lu bisa bangkit dari kecuekan dan keterpurukan itu apa gitu? Hal apa yang bisa lu bikin bangkit? Ini ada dua konteksnya. Pas lu masih sama si dia ini atau enggak? Pas masih sama dia ini gimana? Kalau pas masih sama dia cuek, gue enggak. Ya cara gue membangkitkannya ya, gue terus menanam di pikiran gue, wah, yang penting gue berjuang, nanti dia nggak bakal cuek lagi sama gue. Itu yang gue tanam di pikiran gue, itu satu tuh. Itu ya walau udah lewat ya, tapi ya itu yang gue tanam satu. Terus yang kedua, kalau lu cuma nyerah karena dia cuek, berarti lu goblok namanya. Gobloknya kenapa tuh? Ya, namanya juga cewek. Dideketin awal pasti cuek dulu. Iya sih, jual mahal ya, jual mahal. Ya gitulah, gua nggak berani ngomong ya, gua nggak ngomong. Ya kita emang bener, kalau jual murah ya murahan ya. Bener kan? Nggak ada salahnya sih. Bahasa masuk. Iya, cuman ya kalau sebenarnya bahasa kasarnya gitulah. Iya, tergantung mereka yang menangkap gitu cewek. Kalau cewek itu menangkap jual mahal dalam artian ya memang bener cewek kan butuh diperhatiin dan lain-lain. Kalau misalnya dia salah nangkep ya beda lagi, itu beda perspektif orang ya kan. Yang ada salahnya sih kalau si cewek jual mahal juga kan dia mau ngetes keseriusan si cowok ini. Nah itu nggak ada salahnya. Ya kalau misalnya dideketin jadi pacar gue langsung mau kan kelihatan. Kelihatan dia sayang atau cinta kan belum tahu. Kalau dia misalnya tahu latar belakang kita kayak kita punya duit banyak gitu. Itu berarti jatuhnya kan cewek itu murahan dan matre gitu kan. Sebenarnya sih ini gua agak potong sedikit di situ. Nah, cewek kalau gimana bilangnya? Ada dua jenis cewek, yang satu matre, yang satu lagi nggak matre tapi agak ngeliat ke duit. Kenapa? Yang namanya juga hidup perlu duit. Ya realistis aja ya. Cewek-cewek itu kan biasa lebih ke materialisasi gitu kan. Wajar aja. Ya kalau lu nggak ada duit ya nggak bisa makan. Benar. Mati ya. Nggak ada duit lu mati. Iya makanya. Nggak kerja nggak ada duit mati. Nah itu dia. Nggak boleh makanya mesti kerja.
Gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalnya cewek, buat lu semua yang nonton nih, kalau cewek lu kadang ngeliat duit tuh wajar bro. Iya. Lu sebagai jadi cowok harusnya lu kerja cari duit. Iya makanya soalnya lu mau menghidupi anak orang gitu. Kasih Lu bakal orang. di masa depan nanti lu yang kalau lu serius sama dia, lu yang bakal ngebiayain dia. Makanya lu harus kerja, pinter-pinter kerja. Ya, itu dia. Lu malas lu mati. Nah kalau lu sendiri gimana nih cara lu kan udah lewat nih. Udah. Biar akhirnya tuh gimana gitu loh, kalau menurut lu, mana tahu bisa jadi saran, masukan juga buat kita semua. Iya, kalau menurut gua, ya gua jujur aja nih, gua nih orang yang bener-bener kalau pacaran udah lama sama seseorang, gua bakal bener-bener sayang gitu. Kayak gimana ya, gua udah perjuangin mati-matian sampai orang itu tetap gak mau, gua tetap perjuangin. Tapi manusia itu kan punya titik di mana dia terjatuh paling bawah dan ada juga dia di atas, seperti roda berputar. Iya ada sih. Nah, di saat gue titik yang paling atas itu di mana gue itu masih mau berjuang, tapi giliran di titik bawah itu gue udah mau mulai menyerah. Nah, maksud menyerah ini, ya udahlah, ngikutin keadaan atau takdir dan jalanin aja gitu. Ya walaupun gue memang agak susah kalau misalnya udah sayang sama seseorang untuk melupakannya. Ini dulu nih, fun fact aja nih. Fun fact, ada fun fact-nya. Ya, fun fact. Ada fun fact. Dulu nih ya. Dulu itu gue pernah pacaran sama seseorang 2 bulan. Move on ya. 8 bulan. Lu bayangin tuh. Gimana rasa jadi orang setia tapi disia-siain. Ya rasa sakitnya seperti itu. Dan sekarang ini gue baru, ya kalian tahu lah, gue nggak mau ngejelek-jelekin mantan gue. Ya tapi ya memang begitu, emang udah takdir aja, udah jalannya Tuhan untuk memisahkan kita karena kita belum tentu bisa bersatu. Ya lagi juga kalau misalnya kita bisa bersatu kan Tuhan udah nyatet lah, udah kayak nih jodoh lo gitu kan. Nih lo sama ini. Bahasa gitunya gitu iya. lah ya. Nah, cara gua bangkit dari keterpurukan itu, yang pertama sih, ya ini terlihat lebay sih sebenarnya sama orang-orang. Yang pertama itu ya gua nangis sejadi-jadinya. Ya, Nangis sejadi-jadinya. Itu wajar sih, kalau gue bilang Ya. itu wajar sih. Ada beberapa orang yang bilang itu wajar, ada juga yang bilang itu lebay. Nah, kenapa gue bisa nangis sejadi-jadinya? Ya kalau gue nggak sayang, gue nggak nangis gitu aja kan. Bener sih. Kalau gue nggak sayang, mungkin sebelum itu dia ada berantem atau kita lagi berantem dan ngajak putus, mungkin udah putus kan. Itu. Terus kalau misalnya gue mau bangkit, ya kita punya teman. Kita juga punya teman yang paling dipercaya, punya sahabat gitu kan. Kayak kita bisa cerita ke sahabat dan sahabat kita ngasih saran, kita lakuin. Walaupun kita masih kadang kepikiran gitu. Ya kayak gimana ya? Gue kadang kepikiran di saat melihat benda-benda kecil. Seperti gua ngerti. kayak nih ya gimana ya? Kayak lihat tanggal gitu. Langsung keinget dia. Itu yang bikin gue susah untuk melupakan dia. Tapi perlahan gue bisa melupakan. Jadi kayak gimana ya? Kalau gue mau bener-bener move on atau melepas dari pikiran itu, gue cuman mikir, gue misalnya lihat botol ini, dalam pikiran gue udah botol ini aja, nggak yang lain. Gue ngeliat ini, dalam pikiran gue ini aja udah. Jadi ya begitu cara gue bisa bangkit dari keterpurukan itu. Boleh. Walaupun sekarang belum terlalu bangkit, tapi perlahan. Ya namanya usaha nggak ada. Iya. Inilah. Boleh sih, boleh. Ya kalau misalnya gue gimana ya, Bella, kalau gue ini dari gue sendiri, kalau gue tahu lu nggak nanya, tapi mungkin ya bisa jadi masukan lah. Gue bangkitnya gimana ya, sama pertama gue pasti nangis jadi-jadinya, tapi ya lama-kelamaan gue mikir buat apa gue nangis jadi-jadinya kalau dia nggak mikirin gue kan. Nah iya, gue juga gitu. Sampai pada akhirnya gue menemukan sebuah prinsip yang dimana itu penting banget buat gue. Lebih baik lu fokus cari duit daripada lu cari cewek. Wah, boleh itu kena sih. Bener. Kenapa? Gak ada duit lu? Gak makan. Gak makan, mati. Nah, ada cewek. Ya lu gak bisa makan. Iya, itu bagus sih untuk motivasi kita, sebenarnya bagus sih. Cuman ya namanya cewek kan kebutuhan juga ya. Wajar, makanya kan gue bilang mesti cari duit. Cari duit dulu. Ya, kita bukan mau ngomong kita cari duit ntar cewek banyak yang datang, bukan gitu. Bukan berarti cewek itu bisa dibayar dengan duit, bukan gitu. Maksud gua, ya kita gini deh, cewek itu kan memang realistis ke materialisasi ya. Kita gini aja, cewek itu kadang
Gua nggak ngomong semua cewek, cuman kadang dia nggak mau tahu pahitnya kita gimana dulu nyari duit, ngerti gak sih? Ya, Jadi lu nikmatin enaknya aja, udah diem aja gitu. Bukan berarti kita nyari duit kerja terus kita dapet duit, cewek datang, bukan gitu maksudnya. Cuman ya lu nggak usah ikut pahitnya gua gimana cari duit deh. Intinya ya lu enak aja udah. Soalnya yang biayain hidup lu nanti juga gua gitu. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab untuk keluarga. Itu bagus itu. Makanya itu salah satu prinsip yang gue pegang sekarang. Cari duit terus. Gak boleh males. Gak boleh, lu gak boleh. Ini lu hidup zaman sekarang tuh gak boleh males. Gak boleh, itu paling gak boleh. Kalau lu yang mikirin cewek ya wajar sih, gak ada salahnya. Kan namanya juga setiap orang pasti perlu pasangan kan. Soalnya manusia juga diciptakan untuk berpasangan. Nggak mungkin sendiri-sendiri. Tapi ya kalau bisa sih lebih baik gitu. Soalnya zaman sekarang kan apa-apa perlu uang. Kencing aja bayar kan. Nah makanya 2.000 lagi mahal ya lu. Ini kan lu udah kelar nih. Ini gue bukan untuk menyinggung dia ya. Gue kan cuma penasaran aja nanya. Menurut lu dia materialistis atau enggak? Menurut gua materialistis. Kenapa? Kenapa lu bisa bilang dia materialistis? Bukan masalah dia mau lihat gua kaya atau enggak. Gua tahu cewek itu pasti materialistis kan. Ya, dia semangatin gua kerja. Berarti untuk kita cari uang untuk kedepannya. Tapi sekarang kan berhubung juga udah enggak, pikiran itu atau semangat itu tetap ada ya. Kayak gua nggak bakal hilangin itu. Kayak gimana ya? Semangat itu bukan cuman waktu ada dia doang. Jadi kayak ya tanam aja dalam diri gitu. Sekarang ya gue lagi fokus cari uang aja dulu, nggak terlalu nyari cewek. Ya walaupun masih rada sakit hati semenjak ditinggal dia, tapi ya mau gimana lagi, waktu nggak bisa diubah kembali. Semisalnya diubah kembali gue juga nggak mau, karena gue udah tetap mau jadi orang yang seperti ini, yang apa adanya, yang udah Diki Gunawan, yang belak-belakan, yang gue jujur sama semua orang, yang bener-bener beda dari sebelumnya. Gue nggak mau kayak dulu terlalu maksa orang, egois gue tinggi, sampai ribut ya karena ego gue sendiri, gitu. Ya kalau misalnya dikasih putar balikin waktu, gue sih nolak sih. Lu sendiri gimana? Gue sendiri ya sama sih, nggak beda jauh. Kenapa gue bisa bilang nggak beda jauh? Gini, oke lah ya, gue masih sayang sama dia. Iya, gue juga masih sayang kok. Karena gue juga baru seminggu kan ditinggal, ya, jadi nggak heran. Namanya gitulah orang. Walau gue tau gue masih kecil dan tapi ya udah tau lah namanya ya sayang ya. Gimana lah? Ya kalau orang beneran sayang nggak mungkin gampang hilang kan. Ya, kalaupun dikasih buat ngebalikin waktu, kalau ditanya lu, kalau gue bisa bikin lu jadi lagi sama dia, lu mau apa enggak? Gue pasti jawab enggak sih, gue nggak mau. Udah tahu dia gimana? Udah tahu, bukan gimana, gue terima pahitnya dia gimana. Gue terima semua sifat buruk itu gue terima. Gue juga gitu sih. Semua sifat buruk, pahitnya dia, asamnya dia gimana gue terima. Tapi satu yang gue nggak terima itu perubahan dari diri lu sendiri. Itu yang nggak bisa ya. Nanti misalnya ini, gue takutnya gini. Sekarang gue udah megang prinsip, gue mau nyari duit dulu. Gue mau fokus nyari duit. Gue cuma takut itu jadi sebuah hambatan yang jadi ngegagalin gue dalam menggapai kesuksesan. Iya, benar. Itu dia yang gue gak mau. Tapi ada nggak selalu dia jadi hambatan. Nggak selalu. Iya, walaupun gue tau nggak selalu. Iya. Cuman lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar. Kan kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Iya, mau kita balikin waktu, mau nanti begini lagi, kan kita nggak tahu nanti gimana. Bisa aja beda jalan ceritanya. Sakit 2 kali kan nggak lucu ya. Makanya. Nah, terus pertanyaan gue nih, kalau misalnya gimana? Dia ngajak balikan lagi, tapi dia janji sifat dia akan berubah. Gimana? Tetap enggak. Kenapa ya lu bilang enggak? Gini, kita udah lost, ibarat kata bahasa kasar tuh lost contact lah. Udah lost contact berapa lama nih? Misalnya lu putus Januari, tiba-tiba dia di bulan Maret atau Juni ngajak balikan. Lu udah lost contact sekitar 4-5 bulan tuh. 5-6 lah. Ya kan? Nah, ya kan Januari, Februari, Maret. Tadi gue bilang Maret ya? Oh iya ya, 3 bulan. Sampai gue lupa. Maaf.
Mabok bro. Enggak. Ini teh. Teh. Suara ini teh. Terus. Nah ya, kalau dia ngajak balikan enggak lah. Kenapa ya? Gua nggak bisa. Udah lost kontak kan tadi, udah lost kontak nih 3 bulan. Gua nggak bisa menjamin, gua nggak tahu sifat lu sekarang gimana. Antara makin buruk atau lebih baik. Atau jadi lebih baik. Tapi kenapa lu nggak mau coba gitu? Kalau misalnya nggak boleh. Lebih baik. Cewek itu bukan barang dicoba. Nggak boleh, bro. Emang nggak boleh. Maksudnya coba dalam artian bukan lu cobain dia. Bukan gitu. Gue juga ngerti. Enggak, maksudnya lu coba jalanin dulu. Iya. Kenapa lu nggak mau coba? Ini jawabannya satu prinsip, lebih baik mencegah daripada mengobati sih, ya benar sih. Ya kan kita nggak tahu lebih sifatnya gimana. Mau kita jalanin ya kalau dia ibarat kata ya masih hoki-hokian. Iya. Dia baik bagus, dia nggak ya mengobati lagi. Iya, capek kan ya. Udah. Terpuruk lagi. Nah, nunggu lagi sebulan. Jatuh ke dalam kubangan untuk kedua kalinya. Nggak boleh ya. Kalau lo sendiri gimana? Kalau dia ngajak balikan, gimana? Misalnya nih, ini hari ini enggak nih kita lagi gini kan. Bulan depan dia tiba-tiba bilang, "Woi, balikan gimana?" Kalau gua tergantung. Tergantung gimana nih? Tergantungnya dalam artian gua nggak menjamin kita bisa balikan, tapi kita jalanin dulu aja. Oh, berarti ibarat kata masih ada ngasih kesempatan lah. Iya. Gua selalu memaafkan orang yang memang orang itu walaupun berbuat salah, tapi kayaknya sama tetap memaafkan. Gua respect banget sama orang yang minta maaf sama gua. Ya jelas. Respect. Soalnya dia berani minta maaf sama gua. Kenapa? Hal maaf yang semudah itu terkadang sulit. Nah, ya benar. Karena egois egois setiap orang tuh sekarang tinggi. Iya, makanya kayak kalau lu mau coba ulang atau lu mau buka lembaran baru atau mulai dari awal, gua nggak menjamin kita bisa balikan. Tapi kita jalanin dulu aja coba. Kalau misalnya bisa balikan ya bagus. Kalau enggak ya bye. Gitu. Enggak. Soalnya untuk kali ini gua nggak mau terjerumus sakit hati seperti ini lagi untuk kedua atau ketiga kalinya. Karena udah capek. Kayak hati gue kalau bisa ngomong juga ya, udah mas jangan mas anjing jangan mas gue nyesek lu mah bisa ngapain gue nyesek nggak boleh jangan lu nangis gue nyesek udah capek makanya kayak udah anjing udah nggak mau lagi gitu kayak ya udahlah kalau bisa balikan ya bagus kalau nggak ya udah terus sih itu kan ngobrol gini panjang ya. Kalau orang mau denger ya bagus, kalau enggak ya udah. Amat. Gua prinsip sekarang gua kayak Uus. Ya benar. Uus bilang, gua bikin YouTube bukan untuk fame atau nyari kesempatan orang-orang bisa nonton video gua. Tapi ini untuk memori gua di satu hati. Keren. Kalau gua pikun, gua masih bisa lihat gua dulu kayak gini. Ada memori tersembunyi. Gua kalau anak gua bisa nonton. Bagus. Lu tahu bapak lu sebelumnya kayak gini. Gitu. Ya lu bisa contohin bapak lu kayak gini. Boleh. Makanya gua enggak sekarang udah enggak terlalu nyari fame. Ya mungkin itu oke-okean atau rezeki gua kalau misalnya gua bisa terkenal karena dia. Cuma kalau buat investasi di YouTube seperti investasi memori, ya kan itu lebih baik kalau gitu. Boleh sih, nggak salah. Kayak ibarat kata kita tuh nge-save memori kita lah. Iya, walaupun kita antar pikun nanti kan namanya tua kan ya kan pasti pikun. Dan di saat lu pikun nanti lu nggak bisa ingat apa-apa ya namanya pikun nggak bisa ingat apa. Maksudnya kayak ya lu nggak ingat memori dulu lu tuh kayak gimana gitu kayak wah anjing banget tuh. Pokoknya lu sad boy parah lah. Begitu lah. Ini papa Nina kecil-kecil set boy. Anak gua langsung minder. Ya Allah, bapak gua. Bapak gua masih kecil, umur berapa ini coba kita hitung Pak, lahir tahun berapa Pak? 2001. Sekarang misalnya 2030. 29 tahun. Astaga, bapak gua umur berapa itu 2016. Astaga, set boy bapak gua. Anaknya minder ya. Iya, minder dulu, insecure anak gua. Kayak teman. Weh, bapak lu set boy, nyawat. Ketemu temenan, hei gila, ya bapak lu set boy tahun 2016 lah ya, ketahuan. Angkatan 16 nih, angkatan 16. Gokil. Parah. Gokil. Apalagi?
Gak tau anjing. Tiba-tiba ngobrol lah ya santuy anjing. Justru kayak gini tuh yang bagus susah ya. dapet, iya yang susah dapet tuh kayak gini, bisa ngobrol dia. Cuman kan biasa kita ngobrol off kamera aja. Oh, gua tahu nih. Pertanyaan terakhir ya. Iya. Ini kita udah sama-sama putus nih. Lu sama dia udah putus, gua sama dia sama putus. Bukan putus ya. Ya udah kelar lah. Iya, udah kelar lah. Yang udah berlalu biarlah yang berlalu. Cuman kayak gimana ya? Kenangan apa yang tersimpan gitu loh. Kayak kenangan lu mau bentuk fisik, mau bentuk memori, terserah lu. Fisik itu dalam artian kayak benda jadi, kayak misalnya lu ngasih dia apa, dia ngasih lu apa. kenangan gitu. Yang gak bisa gue lupain itu di saat gue rela kabur les waktu hari Sabtu demi nemenin dia ke Emporium buat makan es krim doang. Gokil. itu kacau. Itu gokil. Itu gokil lah. Sampai kalau di IG lu orang tahu, guru gua PDM gua. Oh, jadi kesini. Oh, Gua sumpah. Demi Allah. Oh, jadi kesini kamu gak ngeles. Ya Allah, gua bilang ketahuan. Masya Allah. Gua lupa guru gua lihat. Ini kalau anaknya nonton, nanti anak dia nonton video, wah bapak gua berandal terus. Gue berandal. Aduh, gokil. Ya, terus ya kalau fisik sempet waktu pertama hari jadian. Ya 2 hari setelah hari jadian. Iya benar sih pertama nih. Hari pertama jadian. Ini gue jadian unik banget nih. Gue ceritain deh ya. Gak apa-apa lah ya. Dia juga udah ngasih, gue udah izin sama mantan gue. Jadian gue itu sebenarnya unik, gak ada nembak. Terus waktu tanggal 20 Februari, ya tanggal 20 bulan 2, pagi hari itu hujan, ya kan? Pagi hari hujan. Sebelum pandemi, bro. Iya, pagi hari itu hujan. Siangnya hujan lagi. 2. Malamnya hujan lagi. 3. Jadian. Kayak gitu. Kayak gokil. gitu. Gokil. Jadian kan? Jadiannya sesuai dengan ramalan cuaca. Itu hari apa ya? Hari Kamis. Ingat banget anjing. Jam 10. Ingat banget. Malam. Iya, gue lagi telepon dia. Gokil. Demi apapun nih, ya lu kalau mau bilang gue malu-maluin atau gimana, ya gue emang begini, gue jujur belak-belakan aja ya. Gue nelpon dia, lagi teleponan sama dia. Gue manggil, ya gue nggak usah sebut gue manggil dia apa lah, pokoknya gue bilang hujan 3 kali tuh. Hujan 3 kali tuh. Hujan 3 kali tuh kan. Dia bilang, enggak lah, belum siap. Gue ngambek, matiin. Terus gue chat, ini beneran gak mau? Ini beneran gak mau? Lu chat gitu? Iya, janjinya mana? Iya dia mau. Jadian kan? Ya awal agak kayak maksa tapi ya justru karena itu egois sih. Iya, karena hubungan gua sama dia berakhir itu karena gua sendiri yang terlalu banyak maksa. Gua dulu masih kayak anak kecil, terlalu egois. Ya gua masih udah 18 tahun juga masih kayak anak kecil terkadang ya. Apa wajar aja. Wajar ya. Ya seseorang kita nggak tahu seseorang itu beranjak dewasa tuh kapan, kita nggak tahu. Iya, soalnya kayak gimana ya? Di saat lu melakukan atau mengeluarkan sifat anak kecil itu, terkadang hati kita senang juga. Ngerti gak sih? Ngerti, gue dapet kan. Terus kayak gimana ya, lu sama pasangan lu sendiri terkadang nggak mau terlihat selalu dewasa, terkadang lu mau dimanjain. Ah benar. Akhirnya sifat anak kecil lu keluar. Nah karena itu egois gua keluar. Nah di saat egois gua keluar, terlalu banyak maksa, hubungan gua sama dia berakhir karena berantem. Terus yang fisiknya apa nih? Yang fisiknya ya, ini gue mau jelasin ini banyak banget ya. Gue nungguin. Jadi ya, apa nih? Waktu keesokan harinya, tanggal 21, gue bilang sama dia, mau bikin sesuatu yang couple gak? Gue bilang, nanya, oh beli ini aja sweater, nggak sweater juga, hoodie kan, hoodie. Terus gue nanya, warna apa? Coklat gimana coklat? Udah ada sama temennya. Warna pink? Udah ada juga. Enggak, dia nggak suka, nggak gitu suka. Warna hijau, jangan terlalu matching gitu kan. Terus akhirnya bilang, yaudah warna peach aja. Peach itu kayak mau gue kasih lihat. Udah lihat sih warna peach. Udah lihat ya. Ada di video-video gue sebelumnya kok, yang jaket itu jaket ya termasuk jaket kesayangan gue. Cuman ya walaupun kecilan. Masa pakai segini aja? Gak ada otak. Gantung. Terus ya udah, kita setuju beli. Pas
Pas beli, hari Sabtunya tanggal 22. Pertama kali gue jalan sama dia. Wih, Pertama kali gue nonton sama dia. Ini yang pertama tuh pasti canggung sih pasti. Iya, nonton sama dia. Enggak, gue gak canggung sama sekali. Oke. Gue datang ketemu dia. Terus kita, ya kalau lu tahu Emporium sama Play Junction itu kan tiketnya bedanya ya berapa persen gitu. Harga tiket nontonnya ya. Jadi kita nyebrang ke Play Junction. Kita nonton dan akhirnya ya itu jadi kenangan gue sih. Terus ada satu kenangan yang gak bisa gue lupain. Di saat hari Valentine kemarin 25 Februari, 5 hari setelahnya. Iya. Salah gak? Enggak, bukan 25 Februari. Valentine kan 14 Februari ya? Iya, sebelum jadian. Valentine, gua ngasih oh, 25 Februari. Itu tanggal siapa? Itu tanggal siapa? Bingung, gua juga bingung. Ya waktu itu sebelum jadian, gua ngasih dia coklat, dia ngasih gua coklat. Dan suratnya itu kata-katanya bagus banget dan masih gua simpan sampai sekarang. Gak gue hilangin, tetap gue simpen, bahkan gue simpen di dompet buat jadi kenang-kenangan. Oke. Saking gue bucin ya nih ya, bukan bucin sih, lebih tepatnya saking gue sayangnya, gue masih berharap sama dia untuk balik. Gue bikin satu album di laptop gue, isi foto dia semua. Oh, itu rahasia terdalam itu, yakin itu rahasia terdalam. Bodoh amat orang mau tahu juga, karena gue ya suka pribadi orang-orang. Ya suka-suka gue mau jujur belak-belakan gimana ya suka-suka gue. Tapi gue juga tahu batas di mana gue nggak bisa ngasih tahu semua rahasia gue ke publik. Kalau hal yang seperti seperti nyimpan album gitu, wajar-wajar. Gue rasa ada juga orang yang seperti itu masih berharap untuk balikan lagi kan. Ya jadi ya nggak masalah. Terus jauh-jauh depan lu juga ya. Ya, aduh dia ngaku juga. Ya. Terus benda fisik lain, waktu itu gue mau dibeliin dompet sama dia, cuman ya udahlah, gue bilang karena tiba-tiba pandemi terus lockdown kan, nggak bisa, jadi ya udah. Terus dia ada sempat beliin casing nih, casing warna kuning ini, udah kotor, tapi tetap gue pakai. Ya tadi gue dibeliin casing sama dia, nggak tadi sih, ini udah ada lumayan lama, casing couple warna kuning. Dan ini masih gue pakai karena casingnya ini lumayan kayak kencang gitu buat HP-nya, jadi ya gue aman lah ya. Ya aman juga, fungsional juga berarti. Ya jadi gue pakai aja walaupun udah kotor sih, gue tahu nih kotor sampai hitam kan. Jadi ya udah. Dan yang kedua apa ketiga kalinya jalan, dia beliin gue headsetnya yang ini, headset biru gini. Ya harusnya nggak ada yang tahu sih ini. Ya headset biru ini terus dia beliin, jadi ya udahlah. Dan itu gua nggak mau kayak orang bodoh yang habis putus sama mantannya unfollow IG, blok WA, blok IG, terus lu buang-buang barang-barang mantan, lu bakar tuh jaket. Gua nggak mau kayak gitu. Kayak gua respect apa yang dia lakuin dan dia respect apa yang gua lakuin ke dia. Kita sama-sama terima kasih, ucap salam perpisahan, dan ya udah kita jadi teman. Iya jadi teman udah. Yang gak usah kayak anak kecil lah, kalau misalnya lu putus sama mantan lu berantem terus musuhan gitu. Kayak ya udah, kalau misalnya lu mau jadi teman ya bisa mungkin jangan jadi musuh, ya kan. Nah terus lu sendiri kenangan yang paling lu ingat apa? Sabar dulu nih, gue mau potong yang tadi dulu. Apa? Yang tadi lu bilang tuh kalau misalnya baru putus unfollow IG. Iya, kenapa? Kalau menurut gue sih, ini mungkin perspektif beberapa orang juga mungkin iya, ada yang sama sama gue. Iya. Pasti beda-beda sih. Ada pro ada kontra. Iya benar. Gimana? Bilang ini tuh kayak ibarat kata kedewasaan lu lah. Lu nge-unfollow IG, ngeblok tuh lu melakukan suatu kemajuan dalam diri lu. Kayak lu, gua mau maju, gua nggak mau. Gimana bilangnya? Mungkin ini bisa jadi hambatan. Iya. Lebih baik gua mencegah. Jadi gua unfollow IG, blok WA buat mencegah. Gue tahu maksud orang-orang itu ada juga mungkin beberapa orang yang bilang kayak lu unfollow IG-nya aja, blok WA-nya aja biar lu nggak bisa gampang keinget dia lagi, ya kan? Benar, maksud lu gitu kan? Iya. Tapi kalau menurut gue ya orang berubah atau orang berjuang untuk melupakan seseorang itu masih beda-beda kan? Nah kalau gue nggak kayak gitu, gue tetap ya, respect sih beberapa orang gitu. Ya memang itu cara mudahnya untuk melupakan dia biar dia nggak masuk ke pikiran terus gitu kan. Nah lu sendiri
fisik dan memori apa yang paling lu inget? Kalau diceritain panjang, sebenarnya panjang. Apa tuh? Mau dari mana dulu, fisik atau memori? Memori dulu deh. Waduh, memori itu jadi Apa kita bikin panjang aja gitu. kira-kira ya pertama kali gue deket sama dia itu 7 Desember 2017. Anjrit. 7 Desember 2017. 7 apa 27? 7 sih kan gue sih 7. Udah, intinya lanjut Singkat aja. gue 7. Udah ya, fix gue yakin. Gue berani jamin 7. 7 Desember 2017. Ya. Kalau nggak salah ya. Ya udah lanjut. Panjang video lama. Ya tadi bilang mau panjang ini jadi Ya, udah. apa-apa. 7 Desember 2017 itu gue kayak pertama kali tuh ada sehari-hari sebelum itu gue ada ngechat dia. Jadi dia tuh kelas 7, gue kelas 8, masih bocil banget. Bocil banget. Bagi yang nggak tahu kelas 7 kelas 8 itu SMP 1 SMP 1, ya. SMP 2. Ya, Nah, terus? jadi di SMP 1 itu ada yang namanya LDKS. Latihan dasar kepemimpinan sekolah kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya, iya. Benar. Nah dia nanya ke gua, gimana lebih, bukan nanya sih, lebih tepatnya dia di grup nanya, LDKS gimana sih? Nah, Ya, terus gua jawab. PC dia sih kan gua. Kalau nggak, ya gitulah, ini ada nyambung tiba-tiba ke situ. Terus Gue jelasin, gue ceritain LDKS sampai malam, ya oke lah, udah kelar. Udah gitu ya, kalau nggak salah tanggal 7, bener-bener 7 Desember itu gue ngasih tahu, weh, ya, itu serius 3 huruf yang bikin orang deg-degan. Iya. Weh. Karena gitu, kalau gua sama mantan gue dulu ya, Iya. weh, gue deg-degan. Ini mau ngapain? Ini mau ngapain? Gua salah apa lagi ya? Ada apa ini? Gokil. Gua mau dipancung atau gimana? Gokil. Ya terus. Ya udah gitu kan. Chat lah mulai dari itu. Iya. Sampai bulan April. 4 bulan setelah kan, Januari, Februari, Maret, April nih bulan keempat. Iya. Baru dia suka sama gua. Oh, dia jujur. Pertama kalinya. Jujur. Tapi gua pada Dia jujur duluan? Enggak. Atau Apa? jujur duluan atau lu yang jujur duluan ke dia? Yang jujur duluan jelas gua dong. Oh, Kan gua iya, 7 sebagai Desember. cowok. Sebagai Itu cowok, 7 Desember iya. 4 bulan sebelumnya loh. 4 bulan sebelumnya gua udah jujur. Terus? Nah udah lah, namanya juga sayangnya. Ini pertama kalinya gua kecewa begini. 4 bulan April gua baru dia bilang. Kayak gua lupa kata-kata dia apa, tapi yang pasti dia bilang gua ada feeling ke lu. Iya. Nah itu dah, wah. Itu belega. Sama kayak gue nih. Gue potong sedikit ya. Jujur nih, waktu itu gue deketin si cewek ini ada dari bulan 2019 November apa Desember gitu. Setelah gue ulang tahun. Itu UAS. Gue deketin dia. Kayak kita tatap-tatapan pertama gitu. Kayak ya dia nih misalnya gue gini. Ini gue papan tulis sana. Di sebelah sana dia. Kayak gue liat ini, dia ngeliat gue gini. Ini gokil. Langsung dong gubrak. Apa tuh maksudnya? Gak tahu. Gue juga gak tahu. Gubrak. Gokil. Ya ini jatuh cinta pertama kali. Bisa tatap-tatapan itu. Akhirnya Boleh lah. gue dengan skill stalker gue kan. Oh, Tuh, gokil. gila. Mencari tahu sampai akar-akar bawahnya. Ada sound efeknya anjing. Udah ketemu. Ya udah. Gue coba cek. Ini memberanikan diri, gentleman. Gue cek. Fallback ya. Iya, basi. Anjing. Basi. Gua kira ngecek apa? Fallback ya. Fallback Gue ya. nanya. Akhirnya abis itu gue nanya lagi apa. Wih gokil. Gokil. Salken ya kan? Anjir. Salken lagi apa? Gokil. Udah makan belum? Nanya pertanyaan biasa yang insting manusia udah bisa lakuin tanpa ditanya gitu. Iya, udah pasti itu. Cuman kan namanya bahasa basi PDKT ya Wajar aja. wajar aja kan. Udah gue tanya. Karena pas BDKT tuh otak lu jadi sempit. Berjalan Jadi enggak belum jadi. Sebulan sebulan. Gua kayak jujur sama dia dong. oh. Gua punya feel. Ini gokil. Dia tolak. Enggak kesel. Dia tolak. Kesel. Gua menjauh 2 hari itu. Gua nggak tahu, gua waktu itu lagi deketin dia sebulan atau berapa ya. Pokoknya dia udah ada film dia. Gua cerita. Gua menjauh 2 hari. Itu nggak tahu kenapa ya 2 hari. Gua menjauh.
gue bikin kalau di Instastory itu kan ada question box ya. Bikin question box, dia minta di dash. Gue dengan hati yang kesel, gue dash. Cuman pendek. Pendek. Kayak gini, bla 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 bla. Selesai. Tiga jenis doang. Iya, udah selesai. Dibales. Males. Oh, benar. Nggak balas. Kayak gimana ya? Tiba-tiba udah dia kan. Gue juga tag dia kan. Tiba-tiba dia ngirim postingan. Share post. Iya, share post. Gue bilang, ada apa nih? Dalam hati gue, kenapa nih? Kaget tau. Ya soalnya waktu gue lagi PDKT itu, gue minta dia bangunin gue pagi-pagi buat sekolah. Karena gue suka nggak bisa bangun. Kan? Setelah gue menjauh itu, dia masih bangunin gue. Gue bilang, udah ya, nggak usah lagi. Gila, sama banget gue. Gila. Ya udah. Dia ngomong lagi. Tiba-tiba yang itu ya, itu sebelum gue ngomong itu, yang gue udah nggak usah bangunin lagi. Itu sebelum peristiwa kayak bencana anjir. Kayak bencana. Ya. Sebelum gue bikin question box itu. Oh. Setelah share post, gue chat. Gue juga dalam hati gue nggak bisa ngejauh gitu. Gue balik lagi sama dia. Gue tanya dia. Anjay. Do you have a feel for me? Gitu kan kayak. Udah. Ya feel tuh. Iya kayaknya. Oh. Iya kayaknya. Gokil. Iya kayaknya. Terus gue bilang, terus maksud lu share post gitu apa? Ya biar mancing lu chat gue lagi aja. Ya intinya gitulah. Itu gue ngomong gitu setelah jadi pacaran ya. Gue nanya itu pas udah jadi pacar. Terus dia udah 3 bulan jadi pacar, gue baru nanya itu. Lu kenapa share post itu? Ya biar mancing aja gitu. Gokil. Udah gitu kan. Gokil. Tadi kan memori tuh yang lu ya. Sekarang fisiknya apa? Kabar kita main cheers dulu. Cheers dulu ya. Anjay. Awas lu, di FBI open up. Saya tidak tahu. Kalau mau dibilang sih memori sih sebenarnya banyak, tapi ya udah lah ya. Udah inti. Ya memori yang paling terkesan menurut lu apa? Ada sih. Apa? Belum lama-lama banget, Desember akhir. Kalau nggak salah itu 2019 akhir. Belak-belakan aja udah. Ya, ingat banget lah gua. Tapi jangan terlalu vulgar atau gimana, ya lu kasih taunya. Ya intinya yang ada aja gitu. Apa yang bisa dikonsumsi publik aja, lu kasih taunya. Ngerti gak? Ngerti. Ya udah. Ya jadinya ya gitulah gua kayak bikin kelingking. Foto. Enggak buat setia, ya udah gitu doang. Oh, jadi kayak perjanjian. Iya. Gue inget banget. Oke. Gue komit gue nggak mau pisah. Oke. Tapi itu dia sampai nangis. Jujur itu dia sampai nangis. Sumpah. Itu dia sampai nangis. Ya Allah, gua nggak bisa kayak gitu. Iya, enggak itu dia. Jadi ya maksudnya gua gituin cewek gua nggak bisa gitu. Ya gitulah ya, udah gitulah. Terus? Ini nggak tahu ntar keluarga nonton apa enggak ya, mohon maaf ya, tapi sekarang udah lah. Iya. Itu kondisi gua lagi di motor lah sama dia. Karena tidak ada diri kita yang sekarang tanpa ada masa lalu. Ada. Gokil. Dikit tuh kayak 20. Coba. Bener kan, kalau kita nggak punya masa lalu yang buruk, kita nggak bisa memperbaiki diri kita yang sekarang. Ya karena itu kita mau cerita ini agar kalian bisa ngerti dan tidak terjerumus ke masa lalu yang buruk. Sebenarnya kalau mau lebih tepatnya biar kayak kalian yang nonton ini tuh jangan kayak kita berdua lah. Iya, terlalu sedih hidupnya. Jangan kayak kita berdua. Ya memang sih di luar sana masih ada yang lebih sedih daripada kita, cuman kita ingin sharing aja. Ya, kita share kalau kalian punya pengalaman Pak, share di kolom komen di video ini. Cuma kalau misalnya, ya sebenarnya kalau misalnya lu dapat pengalaman yang buruk, ambil hikmahnya, bukan di kayak lu sial banget hidup gua. Jangan pernah mengeluh. Iya, intinya lu punya usaha kayak misalnya lu jualan ini, omset lu masih dikit nih, jangan lu lakuin terus, lu konsisten, iya. Nanti lu sukses. Orang-orang bilang kita gini, lu baca doang, karena mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain. Gua lebih tepatnya gua sekarang aku lu gua sama dia, lu baca doang. Ya nanti kita lihat deh, misalnya setahun, 2 tahun atau 10 tahun ke depan, karena dia juga bakal ngerasain. Lu akan rasain itu, kayak apa yang kita rasain juga. Kita udah siap mental bro. Kita siap mental bro. Ya tadi yang udah nangis tuh lanjut ya, udah nangis. Ya terus ya gitu. Dulu gue juga komit sama dia. Ya.
Gua udah komit tuh udah sebenarnya kalau komit dari chat tuh udah jauh-jauh hari tuh udah jauh. Iya, gua udah komit banget tuh kayak 2018 apa 2019 awal itu. Itu gua di chat komit kita gini jangan gini itu jangan pernah gini. Iya, gua juga gitu. Nah, ya. Gua udah komit banget, pokoknya gua nggak mau pindah hati lagi, capek buat pindah hati. Sama gua juga nih, gua sampai sekarang juga ya jujuran ya begitu. Iya, ya masih bisa apa bukan di luar kehendak gua. Nah, bener itu. Daripada jadi sad boy mulu ya, bro. Berubah. Have fun cuy, masa remaja masih banyak, cari duit yang banyak. Nah, ya tadi kan memori udah nih, terus sekarang fisiknya apa? Fisiknya apa yang dikasih sama dia? Ada, kalau kalian tahu di tas wihara gua, boneka kecil. Oh, tahu, boneka kecil. Tahu, kayak ya mereka mungkin nggak tahu ya, tapi kan. Kalau kalian mau tahu, boneka Rilakkuma, tapi kecil, yang nggak jadi gantungan kunci. Oh iya, intinya boneka untuk gantungan kunci udah gitu aja. Ya, itu bener-bener gua kayak ya ingat lah. Ya tersimpan terus lah ya. Emang kadang yang paling bikin sedih di saat kita udah putus itu atau gimana udah berakhir hubungan kita, ya memori sih. Iya. Memorinya dalam bentuk kenangan memori, bukan memori tentang fisik. Kalau fisik kayak ini lama-lama juga nggak sadar. Kalau dari dia, ya udahlah ya ini dari dia juga pakai aja gitu. Fisik sekaligus memori kalau gue mau gue kasih lihat. Wah jangan terlalu ini. Ini fisik sekaligus memori. Ya intinya itu foto yang udah dicuci sama dia, terus dimasukin di belakang HP, masih disimpan bro sampai sekarang. Ada lagi di dompet saudara. Ya. Jadi tolong jangan digrebek kalau jangan digrebek. Terus jadi atas. Jangan, tolong jangan. Ini ya sekedar gitulah, ibarat kata masih belum bisa melepas, tapi ya udah biasa aja gitu loh. Mana ya bilangnya? Tadi dikira gua kalau ngomong gitu tadi dikira nggak bisa move on, padahal udah gimana ya, udah biasa aja sih. Sebenarnya kita lebih kayak bukan nggak mau move on atau gimana, kita lagi berusaha move on. Cuman nggak segampang yang dikira. Iya, kita namanya sayang sama seseorang itu, ya orang-orangnya beda-beda kan. Bisa aja ada yang orang bener-bener pacaran udah gitu putus, oh ya udah langsung lupa, langsung kita beda. Iya, makanya kan ada yang orang yang udah putus langsung fun, langsung kayak nanti baru ingat lagi sama. Ada yang udah langsung punya cowok baru, itu lu harus tahu dia udah deket dari kapan, bro. Iya, jajan selingkuh lagi anjing. Ngeselin. Kalau itu sih parah kalian, jangan mendingan. Iya loh. Terkadang dalam hubungan itu juga sulitnya gimana ya? Di saat lu punya pacar dan teman-temannya itu tidak mendukung hubungan lu, pasti dia itu bakal mendengar ke temannya. Iya, kan. Gua juga udah ngerasain semua. Iya. Mulai dari ditikung, udah pernah. Dengar si dia yang gue inget kata ada yang bilang dia lebih dengar kata temennya, gue udah pernah. Iya. Ya baik-baiknya ada lah, gue ada pengalaman lah. Soalnya bukan kok gue bilang gue lebih pengalaman, enggak lah, bukan gitu. Dia udah berpengalaman aja. Udah tahu rasanya. Iya, udah tahu rasanya. Jadi ya, yang bilang mau fokus ujian udah banyak gitu, udah sering banget. Gue yakin nih yang nonton juga pasti ada yang ceweknya bukan gimana, gue bukan bermasuk sok tahu tapi emang pasti ada. Begitulah. Pasti ada yang kalian ditolak karena dia fokus ujian untuk belajar, ada yang benar-benar lagi nggak mau pacaran, dibilang alasannya. Tapi kita berbalik ke kita nggak bisa ngebantah itu, nggak bisa ngebantah. Kalau misalnya dia memang benar mau fokus, kan kita nggak tahu. Iya, ya kita ya udahlah. Terus kalau bilang ntar orang tua nggak kasih atau kan pacaran dimarahin, ya emang bisa benar, bisa juga enggak ya karena lu jelek makanya ditolaknya secara halus. Iya, secara kasarnya gitu aja. Cuman kan kalau kita nggak tahu hati seseorang kan, walaupun ya gimana ya, kita bisa tahu hati seseorang terlihat dari sifatnya. Walaupun dia nggak nunjukin sifat aslinya, sebenarnya ada cuplikannya, ibaratnya cuplikannya. Ibaratnya trailer lah. Ada trailernya, bos. Dari hati dia lah ya kan. Astaga, ada trailer. Jadi ya mau gimana lagi kalau memang udah begitu ya jalanin aja hidup, nggak usah dibilang kayak lu nggak bisa dapetin dia, lu harus bunuh diri. Enggak, itu bodoh, Tai banget sih. Enggak, gua jujur bukannya gua sebenarnya gua juga respect. Bukan gimana, gua bukan menjatuhkan, cuman kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Iya. Mungkin ya karena faktor luar dan dalam, internal eksternal kan kita nggak tahu ya. Gua diputusin
keputusan setiap orang ya harus kita respekin lah. Iya, walaupun itu ya itu pilihan dia, kita nggak bisa apa-apa ya. Iya. Gue diputusin nggak pernah mikir untuk gue bunuh diri aja. Enggak, gue nggak pernah. Ya yang ngancem sih ada. Kayak gue jujur aja nih. Mau gue malu, lu orang bilang gue malu-malu ini bodo amat. Gue bunuh diri aja nih, gue nggak bisa hidup tanpa lu. Serius. Bodo amat, gue jujur aja. Ya, tapi nggak pernah terpikir kalau gue bakal beneran bunuh diri. Gue masih inget iman karena dalam ya kita kan gue sama Vincent nih beda agama ya, walaupun kita saudara kita beda agama. Ya, gue udah pernah ngomong gue Islam, Vincent itu Buddha. Dalam Al-Quran itu bunuh diri nggak akan diterima di surga. Buat apa lu bunuh diri masuk ke neraka? Ibarat kata lu ngebuang apa yang udah jadi anugerah sama Tuhan. Nah iya itu dia. Lu ngebuang itu kayak lu nolak rezeki lah. Gak boleh. Ya kalau misalnya udah seperti itu ya jalanin aja hidup. Alurnya naik turun atau gimana ya itu kita nggak tahu karena tetap jalanin aja. Ya semua kehendak yang di atas. Kalau ingat misalnya lu naik. Kalau misalnya lu sedang di atas, jangan bersombong diri. Kalau lu di bawah, jangan terlalu mengeluh atau pasrah. Itu aja sih. Gue punya dua kata, bukan dua kata sih, lebih tepatnya dua kalimat lah. Yang satu, kalau ketika lu lagi di bawah, jangan pernah menangis, jangan pernah mengeluh karena itu sifatnya sementara. Dan ketika lu berbahagia, nikmatin, dan itu juga sementara doang. Iya. Jadi lu ya nikmatin lah prosesnya lah. Jangan terlalu banyak mengeluh. Soalnya kalau mengeluh itu juga percuma. Lu gak dapet hasil apa-apa. Kecuali lu bisa benar-benar berjuang untuk bangkit. Itu lu akan merasa, walaupun lu kadang kalau misalnya lu untuk berjuang untuk bangkit nih, rasa mengeluh itu akan muncul. Tapi di saat lu udah berhasil bangkit dari rasa mengeluh itu, lu akan merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Karena di setiap hasil itu hasil jerih payah lu itu. Iya, karena di setiap penderitaan pasti ada kebahagiaan yang tersimpan. Nah, itu dia. Iya. Ya. Tadi lu mau apa lagi? Apa lagi nih? Sabar. Kata lu ini kata. Aduh. Apa tadi ya? Ada kata-kata lagi, gue lupa tadi. Kan tadi gue ngomong apa ya kata-kata ya? Yang mengeluh jangan menangis gitu. Oh, kalau gue lupa. Beramat lah, panen ntar aja. Ya udah, itu buat next episode ya. Buat kapan-kapan lagi lah. Ya, mungkin segitu aja pembahasan buka-bukaan gua kali ini sama Windsor. Mungkin ditunggu episode 2-nya gua bakal buat buka-bukaan tentang masalah kehidupan kita, bukan tentang hubungan doang. Ini kan masih episode pertama dan baru-baru pertama. Kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika di sini kita cuma ibarat kata melepaskan apa yang di penat pikiran kita lah. Ya seperti yang gue bilang tadi. Kalau kalian mau denger bagus nggak apa-apa. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita lebih tepatnya kan gitu. Iya kayak kalau lu mau nonton dan lu mau nonton benar-benar full dengar apa yang kita ceritain. Sampai sekarang sampai detik ini lu denger wah lu keren. Lu keren sih benar sih. Lu keren. Gua bisa relate sama kehidupan kita dan lu bisa ngerti posisi kita seperti apa. Itu alhamdulillah banget buat gua. Kayak ya orang ada yang mengerti perasaan gua ya, tapi kan ada juga orang yang bodo amat lu banyak bacot. Ya ada yang setuju, ada yang enggak. Namanya juga setiap lu udah sukses pasti ada yang enggak suka sama lu. Itu pasti. Dia bakal ini sama lu. Kayak apa ya? Kayak ini video bacot banget 40 menit cuman ngomong doang. Apa yang diomongin coba? Masalah hidup diumbar-umbar. Ya terserah kalian. Kalau kalian mau nontonnya bagus, kalau nggak mau nontonnya lagian ini juga kita di sini sharing lah. Kalau kalian mau keluh kesah ya di komen juga kita seperti respect lah. Gua sekarang saling mengerti ya kita. Sekarang gua udah memegang prinsip uus ya kan yang tadi gua bilang tadi. YouTube itu buat memori gua di depan nanti, bukan untuk cari fame atau gimana. Jadi kalau kalian bisa mau mendengarkan ini, bagus. Ya bagus. Kalau nggak mau, ya sudah. Kalau misalnya ntar gua bisa dapat AdSense itu rezeki lagi. Iya. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah gua bisa kan cari kerjaan lain. Karena kerjaan di dunia ini juga nggak terlalu sedikit, pasti banyak. Ya walaupun di masa pandemi ini nyari kerja cukup susah. Ya mungkin segitu aja kali ya videonya. Kabar. Mungkin nanti bakal ada yang nggak setuju. Kenapa nggak kalian simpan aja di galeri? Kenapa nggak kalian bikin album sendiri? Bakal ketumpuk. Dan itu pun kalau di YouTube kan kita bakal lebih ingat lah. Gimana yang bilangnya ya? Kayak gue nanti bakal buka YouTube. Iya kalau misalnya itu
itu ada kita pilihan channel sendiri bahwa itu channel kita main video ya, itu ada. Iya, soalnya Google itu kan juga punya penyimpanan yang besar. Lu di YouTube bisa nyimpen video banyak, kalau lu di memori itu terbatas. Kayak lu mau 1 tera satu video. Satu video bisa berapa? Bisa 5 giga, 4 giga. Udah kerasa, Bro. Ya kan? Terus belum lagi kalau misalnya tiba-tiba korup. Nah, bisa lebih bahaya lagi. Gitu ya gue tahu kalau misalnya kita nyimpan video online di YouTube seperti itu ya pasti akan ada orang-orang yang iseng atau dalam artian iya dalam artian kayak apaan sih gitu kan. Iya. Terus ada yang dibikin lah kata-katanya, diubah-ubah lah ya. Ini kita pure, benar-benar pure dari hati. Itu terserah kalian. Kalian mau support boleh, kita nggak maksain ya bagus. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, itu kan hak kalian, berbalik ke perspektif masing-masing lah. Pesan dari gue buat kalian semua yang lagi berjuang, jangan mengeluh. Tetap lakuin apa yang kalian bisa dan jangan pernah mengeluh. Itu ya udah, itu ininya. Jangan mengeluh, udah. Jangan mengeluh. Ya. Ngeluh boleh, tapi bentar aja. Kalau mulai lama, kalau lu lama-lama kapan bangkitnya? Ya udah gue ntar capek nih editan nih Pak. Enggak apa-apa. Ya, udah mungkin segitu aja video gue hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Gue Gunawan, saya